إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Di ar-ruknu tsalits. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknu tsalitsu utawi rukun kang nomor 3 iku al-waliyu iku wali. La yasihu rasah apa an nikahu nikah illa biwaliyin kecuali kelawan wali. Jadi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, termasuk bagian daripada arkanun nikah adalah adanya wali. Artinya ketika pernikahan dilakukan tanpa wali, maka tidak sah nikahnya. Jadi perempuan itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri atau menjadi wakil dalam mengkabul pernikahan atau mengijab pernikahan. Jadi nggak bisa. Falau zawwajat, mongko lamun mbojoaken sapa almaratu wong wadon tegese nikahaken, bojoaken nafsaha ing awak dheweke si mar'ah, artinya dia menikahkan sendiri meskipun dengan izin wali. Meskipun wali memberikan izin, mana kon bojo dhewek mana, akhirnya dia menikahkan sendiri. Ya Zaid, zawwajtu nafsi atau zawwajtuka nafsi, saya nikahkan kamu dengan diriku, umpama. Lam yasihha mangko rasa apa nikah apa nikah. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Imam Hanafi, Abu Hanifah mazhabnya mengatakan sah nikah tanpa wali, sah. Dikiaskan dengan ketika sudah dewasa, dia bisa tasarruf terhadap hartanya sendiri. Maka termasuk hartanya sendiri ya hanuha, ya, makanya bisa dinikahkan oleh sendiri. La aqwa dalilin, dalil yang paling kuat daripada Imam Syafi'i bahwa nikah butuh wali, qauluhu ta'ala wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna. Kalau mereka sudah selesai iddahnya, jangan kalian cegah, jangan kalian larang ketika mereka perempuan akan menikah dengan calon suaminya. Artinya begini, kalau larangan untuk wali tidak ada maknanya, artinya di situ berarti kan yang dilarang oleh Allah siapa? Wali untuk tidak melarang, tidak mencegah wanita untuk menikah. Kalau tidak disyaratkan wali, maka untuk apa adanya adl?
Allah Ta'ala ngapain Allah Ta'ala melarang wali untuk menikahkan? Ya, makanya di situ aqwad dalil atau asrah dalil Imam Syafi'i tentang adanya fi'tibaril wali. Kalau nggak seperti itu, maka tidak ada maknanya tentang adl dalam Al-Qur'an. Fala ta'dhuluhunna. Jangan kalian wahai para wali melarang atau mencegah para wanita untuk menikah dengan calon suami mereka. Fa'in wati'a, mongko lamun wati sapa zauj ketika pernikahan tanpa wali tetap diadakan, kemudian terjadi wati. Fa'in wati'a, mongko lamun wati sapa zauj fi nikahin ing dalam nikah bila waliyin kelawan tanpa wali, wajaba mongko wajib apa mahrul misli, mahar misil, wala yajibul wajib apa al haddu apa had zina. Tapi gini, kalau meskipun nikahnya dianggap batil, nikahnya dianggap fasid, tidak sah, kalau ternyata ada wati, ada jima, tidak ada had zina, bukan dikategorikan zina, tapi dikategorikan wati syubhat. Mafhum? Artinya kalau wati syubhat berarti tidak adanya had zina. Kalau mahar, na'am, adanya wati, harus ada mahar. Jadi gini ya, nisbate wati kan gini asalnya ya. Ada kaidah fikih mengatakan apa? Al-hudud tudra'u bish syubuhat. Yang namanya had apapun hadnya, itu tudra, tercegah atau dicegah, tidak dilaksanakan karena adanya syubhat. Termasuk diantara had zina, ketika ada syubhat di dalam wati, maka tidak dikatakan had zina. Artinya hadnya lepas, hadnya tidak diberlakukan. Lah, al-wat'u, wati, fi nikahin bila wali, termasuk kategori wati syubhat. Bukan zina, tapi wati syubhat. Ma makna wati syubhat sih? Biar Anda tahu ya, syubhat itu ada 3 macam. Syubhat fil wat'i ya, ada 3 macam. Ada namanya syubhat fa'il. Ada yang kedua namanya syubhat tarik. Ada yang ketiga namanya syubhat mahal. Apa itu syubhat fa'il? Syubhat fa'il itu syubhat dari pelaku. Artinya gini, ada seorang suami menikahi anak kembar seumpama. Ternyata salah masuk kamar, tapi dia nggak tahu kalau ternyata yang dimasuki bukan istrinya tapi adiknya. Nisbate si suami karena tidak tahu, kemudian ada wati, tidak ada, bukan zina namanya. Watinya syubhat karena dia nggak tahu. Loh, jebule bengi diwati dudu bojone nyong, jebule adine, lah primen maning orang ngerti. Angger ngerti zina. Paham? Kalau tahu dia bukan istrinya kok diwati, itu zina. Tapi kalau nggak tahu, syubhat namanya wati syubhat. Syubhatnya syubhat fa'il. Nisbate wadone primen? Sama. Ketika tahu itu bukan suaminya kok mengiyakan, hukumnya hukum zina. Tapi kalau nggak tahu, sama-sama wati syubhat. Dilihat dari nanti hadnya. Kalau ternyata wadone ngerti, kesempatan mumpung. Bagaimana? Ya kena had zina si wadon, lalange ora. Karena lalange orang ngerti wati syubhat. Paham? Lah, syubhat fa'il ini syubhat sing la yusaf atau la tusaf bil hilli
wala bil hurmah. Tidak disifati halal, tidak disifati haram. Baina-baina. Sekarang gini, yang takon maring ente. Angger wati bojone dewek halal apa haram? Halal. Wati bojone dewek halal. Angger zina hukumnya haram. Wati syubhat ora halal ora haram, tengah-tengah. Paham? Ini syubhat yang fa'il loh ya. Syubhat yang fa'il. La tusaf tidak disifati halal atau haram. Maju ini maju. Tidak disifati halal atau apa? Haram. Paham? Lah, kalau kemudian dari wati syubhat itu ada kehamilan, ada anak, maka anaknya mansub kepada si al-wati. Anaknya ternyata mau dari syubhatnya lah hamil kemudian lahir anak, ya sudah itu anaknya si al-wati bin mansub oleh waris. Mafhum? La tusabil hayla bil hurmah. Makanya wati syubhat ada iddahnya. Ada iddahnya. Jadi seumpama wong wadon lagi wong wadon delenge maring maring yuk tabar bi zauj. Artinya gini. Kakak adik, bojo kakange. Adine pada bentuk bojo kemudian lagi dicerai daneng bojone. Sedang dicerai oleh suaminya. Mafhum kan lagi iddah. Ternyata daneng sing wong lanang ke mau dileboni kamare wati. Wong lanang ora ngerti loh ya, syubhat. Wadone zina, tapi meskipun wadone zina karena ndelenge maring si zauj tetep ngono anak iddahe. Meskipun sing perempuannya kena had zina, tapi ada iddahnya. Karena ndelenge apa? I'tiqadil zauj, karena zauj ora ngerti. Jadi nanti iddahnya double. Ada istilah dua iddah. Iddah tolak karena dia sedang tolak oleh suaminya, dan iddah wati syubhat. Mafhum ya? Ini namanya la tusabil hayla bil hurmah, ketika syubhat fa'il. Apa itu syubhat tarik? Syubhat tarik adalah syubhat ketika ada permasalahan, contoh nih nikah dengan wali atau tanpa wali. Nisbatnya mazhab Syafi'i nikah tanpa wali tidak sah. Tapi hunaka alimun yaqul bisihhatin nikah bila wali. Man huwa? Al-Imam Abu Hanifah. Jadi kalau ternyata ada wati di situ, ada jima, watinya syubhat. Syubhatnya syubhat tarik. Ma hukmu syubhatit tarik? Al-hil in qallada man yujawwizahu wal hurmah haram illam yuqallid. Ini hukum syubhat tarik. Kalau ternyata taklid maring wong sing olehaken, siapa yang memperbolehkan nikah tanpa wali? Abu Hanifah. Ente taklid Abu Hanifah, khalas. Watinya ente wati yang halal, ora dosa. Tapi kalau nikah tanpa wali kemudian tetap ada nikah tanpa ada wati, ada jima, dan tidak yuqallid man yujawwizuhu, maka terkena hukum haram. Haramnya tidak sampai maring zina, hanya terkena hukum haram saja. Mafhum? Jadi in qallada man yujawwizuhu, maka halal, watinya wati yang halal. Illam yuqallid fala yahil ay hurmah, haram. Dalam? Iya taklid. Iya berarti kan segini. Sampean nikah tanpa wali. Bisa ada wali. Melu Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah. Melu Syafi'i apa Abu Hanifah nikah sampean? Ya wis sholat berarti nikahnya sah. Iya, berarti watinya wati yang halal. Karena ikut orang yang memperbolehkan nikah tanpa wali. Tapi kalau dipaksakan, saya mazhabnya Syafi'i, ikut Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i. Tapi nikah tanpa wali ora sah nikahnya. Tapi ada wati, ada jima, tetap harus dihukumi zina. Tapi dia haram. Karena dia mengiktiqadi tidak sahnya pernikahan ini, tapi tetap diwati.
kena hukum haram dan nanti ada takzirnya. Oh ya, tapi orang kena had zina bukan zina, tapi kena ada orang yang memperbolehkan. Dengan adanya man yujawizuhu, maka menghalangi had. Makanya kan ada kaidah al-hudud tudra'u bish syubuhat, ditolak dengan syubhat. Karena ada syubhat orang yang memperbolehkan. Yang ketiga syubhat mahal. Kalau syubhat mahal ini syubhat yang tusaf bil hurmah. Si jidok hukumnya syubhat tapi sing haram. Ini yang man waqaf syubhat waqafil haram ini syubhat mahal. Apa syubhat mahal? Syubhat mahal contohnya hanya satu. Ketika ada orang punya amat barengan, amat mustarokah. Ya, ada budak perempuan yang mustarokah. Bagaimana contoh budak mustarokah? Contoh dapat warisan dari ayahnya, bapaknya mati, ninggalnya budak wadon siji. Kan diwaris dengan anak lanangnya loro. Ya ora sih? Barengan. Durung dibagi kan mustarokah. Ternyata apa? Diwatik teneng kakangnya masalah. Haram. Hukumnya haram. Tapi dia tidak terkena had zina. Orang kena had. Karena ada syubhat mahal di situ, ada milik, saya punya milik di situ. Paham ya? Tapi tetap wati sing haram. Tapi meskipun haram tidak sampai pada batas zina yang kena had. Paham ya? Makanya di sini setiap wati syubhat anaknya mansub. Wati syubhat, apapun syubhatnya anaknya mansub. Kan syubhat bukan zina. Yang tidak ada nasabnya adalah anak zina. Tapi kalau anak wati syubhat mansub, dapat waris. Apapun bentuk syubhatnya. Karena wati syubhat. Iya. Ya dan mansub anaknya bin. Dapat waris kok. Ketika anaknya perempuan ya dia jadi wali. Watinya syubhat sih bukan zina. Kan kita katakan bukan zina, syubhat. Tidak sampai had zina, bukan zina. Kalau anak yang tidak ada nasabnya adalah anak zina. Tapi kalau anak yang syubhat, hak lahir dari wati syubhat, mansub, ada nasabnya. Binnya bin al-wati. Ya wis, paham ya? Fa in wati'a fi nikahin bila waliyin wajib mahrul mithli wa la yajibul haddu wa wajib had zina. Jadi sawa'un i'taqad tahrimahu amla. Meskipun ma'intiqadi haram atau haram ini. Jadi meskipun dheweke mengatakan itu haram, itu nikah tidak sah, tetap orang kena had. Paham? Karena ada syubhatil khilaf, syubhatil ulama fihi, karena ada orang yang memperbolehkan. Makanya wa yu'azzaru lah ini, wa yu'azzaru lan ditakzir sapa mu'taqidut tahrimi wong sing ngiktiqadi harame nikah tanpa wali. Orang kena had zina, kenanya apa? Takzir ketika dia mengiktikadi itu tidak sah. Tapi kalau dia mengatakan mengiktikadi bahwa nikahnya sah karena ikut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, ya sudah, tidak ada takzir. Paham ya? Nah. Mizan Sya'rani ada itu, Mizan Sya'rani masalah fil mizan ya, Sya'rani itu ada masalah ini nikah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain untuk dinikahkan. Nah, sekarang gini ya, ketika ada permasalahan, ya kan solusi, termasuk solusi. Si wadon pan kawin waline langka. Maka ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah nikah tanpa wali, ikut mazhab Hanafi, atau yang kedua memaksakan dengan mazhab Syafi'i tapi dengan muhakkam atau tahkim, menunjuk seseorang untuk jadi muhakkam, bukan hakim ya, muhakkam yang ditunjuk ditahkim. Hakam tuka amri masalah. Dalam masalah Imam mazhab Syafi'i ada tahkim. Nah, sekarang gini, masalah tahkimnya di belakang dibahas dengan panjang lebar dan masalah tahkim. Angger nang kono. Soman nyong wis, contoh nyong ya. Contoh nyong. Kalau saya menerima untuk ditahkim muhakkam, saya tanggung jawab. Nyong dadi muhakkam. Paham ya?
Kalau dengan nikah mazhab Hanafi, saya nggak tanggung jawab. Karena ada orang yang memperbolehkan, kayak ilmunya kayak gitu mazhab Hanafi loh. Jadi orang melu-melu. Paham ya? Tapi kalau muhakam, sekarang satu tahkim apa sih? Orang yang ditunjuk menjadi muhakam adalah orang yang alim. Saya ki nyong dudu wong alim kok gelem dadi muhakam. Paham ya? Nanti ada masalah tahkim di belakang dipanjang. Nah, nanti di belakang enten. Masalah tahkim nanti ada. Ya wis, ngono ngburi. Insyaallah. Wa aqrabul auliya'i utawi luweh parak-parake wali aulia iku al abu bapak. Summa abuhu monggo nuli bapane bapak. Siapa bapaknya bapak? Kakek. Kakek min jihatil ab ya. Wali itu yang diibrah adalah semua min jihatir rajul atau min rijal, dari pihak laki-laki. Bapak, mbah berarti bapaknya bapak, dudu bapaknya ibu. Tidak ada bapaknya ibu, nggak ada. Wa in ala senajan sak pendur sopo abuhu, berarti ab ya. Iya. Summa, ngene summa ya, ngene summa berarti tartib. Summal akhulil abawain mongkonuli akhlil abawain. Ah itu saudara, lil abawain kang tunggal bapak ibu. Yang satu kandungan, satu bapak dengan si perempuan. Summal akhuli ab mongkonuli ahlil ab. Saudara yang hanya sebapak saja, beda ibu, tapi satu bapak. Summa ibnul akhili abawaini mongkonuli anake sedulur lanang kang tunggal bapak ibu, berarti ponakan, ponakane si mar'ah. Anake sedulur lanang sing tunggal bapak ibu. Ya. Summa ibnul akhli ab mongkonuli anake sedulur lanang kang tunggal bapak saja. Ibune beda. Dadi duwe kakak, wadone duwe kakang tunggal bapak. Kemudian kakaknya duwe anak. Nah, itu namanya ibnul akhlil ab. Summal amuli abawaini mongkonuli paman kang tunggal bapak ibu. Paman itu siapa sih? Am itu berarti saudaranya bapak. Berarti yang satu kandungan, satu bapak dengan bapaknya si perempuan. Paham? Itu namanya amli abawain. Jadi Zainab anake Zaid. Zainab anake Zaid. Zaid duwe adi arane Amr. Lah Amr ki karo Zaid sebapak apa bapak ibu itu loh. Kalau sebapak seibu berarti ini sebatas si Maryam, dia adalah paman li abawain. Tapi kalau sebapak saja dengan bapaknya si Maryam, maka hanya amlil ab. Mafhum ya? Summal ndi. Summa ibnul amlil abawain mongkonuli anake paman kang tunggal bapak ibu. Anak paman berarti apa? Sepupu. Ya anake paman kan sepupu oh. Sepupu. Sing tunggal bapak ibu berarti am sing abawain. Summa ibnul amli ab mongkonuli anake paman kang tunggal bapak tok. Sepupu sing tunggal bapak. Summa amul abli abawaihi mongkonuli pamane bapak. Jadi pamane bapak duwe paman. Berarti bae. Kon ngerti amul ab, ngerti amul ab? Dudu pamane kita, pamane bapak. Berarti siapa? Berarti adine mbah lanang. Hah, kaki adine mbah lanang ya? Adine mbah lanang. Nanti kayak gitu loh. Gimana hum ya? Apa? Ya Maryam. Dari bapak arane Zaid. Zaid kakak ngadi karo Amr. Nah, Maryam paring Amr ki namanya Am. Angger ternyata Amr karo Zaid tunggal bapak ibu, maka disebut amli abawain atau dalam bahasa sederhananya am syakik. Kalau ternyata Amr dengan Zaid sebapak pada Bay bin Khalid, tapi ibunya sejen, maka namanya amlil ab saja, rupanya ab Khalid. Paham ya? Ibunya sejen soalnya karo Zaid. Kalau amul ab berarti siapa amul ab? Zaid bapaknya arane Bakar. Zaid bapaknya Bakar. Lah Bakar kakak ngadi karo Khalid. Nah, berarti nisbatnya Khalid pamane siapa sih?
Khalid pamannya siapa? Pamannya Zaid, dudu pamannya Maryam, pamannya Zaid. Paham? Namanya Ammul Ab. Kalau memang satu bapak dengan satu ibu, namanya Ammul Ab Syagik. Kalau beda bab, beda ibu, Ammul Ab Li'ab. Paham ya? Jadi ilmu nasab, butuh ngerti ilmu nasab. Summa Ammul Abi li abihi, mengenali pamannya bapak kang tunggal bapak tok. Summa sa'il asobati, mengenali sekalian asobah, waris asobah. Jadi gini walhasil ya, walhasil kayak masalah wali ya, masalah mali. Ben paham? Wali itu al-wali fin nikah ada 3 macam. Ada namanya wali akrab. Ada namanya wali ab'ad. Ada namanya wali hakim. 3 tok wis. Lah nanti nisbatnya akrab, ada yang mujbir dengan ghairu mujbir. Contoh ben gampang ya. Kan tadi pakainya summa kan litartib. Wong wadon pan nikah. Siapa waline? Pertama ab. Idza fuqidal ab, abul ab. Summa abuhu abul ab. Abul ab atau bahasanya al-jad. Paham ya? Nah, gini. Kalau masih ada ab, maka ab inilah yang berhak menjadi wali. Disebut wali akrab. Ini ab, abul ab, namanya ab'ad. Nisbatnya maring ab. Paham ya? Nisbatnya maring ab apa disebut? Ab'ad, lebih jauh. Akrab itu lebih dekat, ab'ad lebih jauh. Kalau ternyata gini, ada akh syagik. Akh syagik itu saudaranya perempuan yang satu bapak, satu ibu, tunggal bapak, tunggal ibu, satu kandungan, sebapak. Karo akh lil ab, maka akh syakik disebut wali akrab, lebih dekat dengan perempuannya. Sedangkan akh lil ab disebut wali ab'ad. Paham? Tapi kalau ternyata kemudian ada namanya ibn akh syakik, seumpama ya, ternyata akh syakiknya nggak ada, sudah nggak punya akh syakik, adanya ahlil ab dengan ibn akh syakik, maka statusnya ahlil ab bukan wali ab'ad sekarang, dia sedang wali apa? Wali akrab. Nisbatnya ki wali apa? Ab'ad. Paham? Ki langka ibn akh syakik dengan ibn akh lil ab, maka yang tadinya dia statusnya ab'ad menjadi apa? Akrab. Ini menjadi apa? Ab'ad wa salal baqi. Paham ya? Nah, kenapa dalam akrab ada istilah mujbir dengan ghairu mujbir? Karena nanti nisbate ab dengan jad ini yang disebut dengan wali mujbir. 2 tok wis. Ma maknal ijbar, maknal mujbir. Mujbir itu bisa menikahkan tanpa izinnya si perempuan. Dia berhak menikahkan. Bapak dengan kakek nikah tanpa izin mar'ah, dia punya hak. Ghairul mujbir tidak punya hak untuk mengijbar, harus dengan izin. Contohnya siapa? Ya miki. Akh, ibn akh, am, ibn am, itu bukan mujbir. Paham ya? Jadi bisa bedakan antara akrab, ab'ad dengan hakim. Nah, nanti ketika tidak ada akrab dan ab'ad, nanti ada wali namanya wali apa? Wali hakim. Al-hakim, al-hakimu atau sultanu waliyuman la waliyah laha. Bisa jadi nanti wali akrabnya ada, wali ab'adnya ada, tapi yang berhak adalah hakim. Ada wali akrab, tapi yang berhak adalah ab'ad. Contoh ya, nanti ada semua. Abnya ada, mafhum. Kemudian akhnya juga ada, akh syagik. Ini kan nisbatnya akrab. Ini ab'ad. Semuanya ada. Yang berhak jadi wali siapa? Sebenarnya ab, tapi ternyata ada sesuatu yang menghalangi ab untuk jadi wali. Contoh, ternyata abnya kafir.
Sedangkan anaknya muslimah, wadone. Dan dia ternyata muslim. Maka bagaimana? Meskipun ada ab, dia terhalang. Yang menjadi wali adalah akh syakik, yang statusnya adalah ab'ad nisbatin yang ab. Mafhum? Naam. Atau nanti akrabnya ada, ab'adnya apa, tapi mereka nggak berhak jadi wali. Contoh apa? Ketika abnya ada, ternyata abnya sedang ihram, sedang muhrim haji atau umrah. Di rumah ada kakaknya, ada ab'ad kan? Ini kan wali akrabnya ada maujud, ab'adnya juga maujud. Tapi semuanya tidak ada yang berhak untuk jadi wali. Yang jadi wali adalah pihak hakim ketika sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Kita orang jadi wali hakim. Padahal dua-duanya ada. Nanti ada ya, jadi nanti harus hafal. Ada 10 masalah pernikahan diambil alih oleh ab'ad. Akrab tidak berhak, 10. Kudu hafal enggak? Dan ada 20 masalah pernikahan diambil alih oleh hakim. Akrab ab'ad tidak punya hak. 20 masalah. Kudu hafal. Onang buri, insyaallah. Wala yuzawwiju. Lan ora kena bojoaken sapa ibnun anak lanang ummahu ing ibune si ibnun bi bunuwatin kelawan sifat keanakan. Bunuwah ya. Baknya dulu bitakdimil ba'alan nun. Angger bitakdimil nun berarti nubuwah dadi nabi ujon. Binubuwat melawan sifat nabiyan. Wah, salah ente. Bi bunuwatin sifat anak. Artinya tidak ada anak menikahkan ibunya, nggak ada. Jadi ngono. Anak ibu, anak wong wadon, anak wadon duwe anak lanang. Randa, statusnya randa ke janda, kembali ke janda. Roja ilal armalah. Pan bojo apakah anaknya jadi wali boleh? Atas nama ibnun nggak boleh. Tapi nanti atas nama yang lain bisa. Seorang anak menikahkan ibunya. Kok bisa, Beb? Fa'in kana. Iqra, fa'in kana. Mongko lamun ono, lamun tinemu, wujida. Karena ini karena tam yang tidak butuh khobar ya. Fa'in kana, mongko lamun tinemu sopo ibnun anak lanang. Huwa kang utawi ibnun iku ibnu ibni amin anake anak paman, anak lanange anake paman. Au mu'tiqon atawa wong kang merdekaaken laha maring au qadhiyan atawa iku dadi qadhi. Zawaja mongko bojoaken sapa si ibnun ha ing ummahu bihi kelawan hadzal asbab atau hadzal sabab ibn am mu'tiq atau qadhi. Bagaimana contohnya gini? Semangat oke, demikian penghapus saya. Maryam menikah dengan Zaid. Paham? Maryam anaknya siapa? Maryam anaknya Bakar. Zaid anaknya Khalid. Bakar karo Khalid kakak ngadi anaknya Amr. Namanya pernikahan tunggal apa? Tunggal apa? Putu. Maryam binti Bakar bin Amr. Zaid bin Khalid bin Amr. Paham? Khalid dengan Bakar kakak adik. Maryam dengan Zaid statusnya apa? Sepupu. Paham? Zaid adalah ibnu ammi Maryam. Anak pamannya Maryam. Kenapa? Maryam ngundang Bakar apa? Ngundang Bakar apa? Bapak. Ngundang Khalid. Paman. Berarti kia sapane Maryam? Anak pamannya Maryam, ibn Am. Paham? Dari pernikahan ini kemudian lahir laki-laki yang bernama Ali. Wes. Kemudian mereka berpisah atau mati masalah. Zaidnya mati. Maryam jadi apa saiki? Jadi randa, armalah, sayyib. Jadi randa. Wes. Maryam panikah ke. Wali ini siapa?
Seharusnya bakar. Bakar Allah yarham, wis mati. Ya wis. Orang duwe Maryam anak tunggal. Dicari gak ada. Ibn gak ada. Kembali ke Am. Pertama maring jad dingin, jad itu mati suwe. Bapak langka, jad langka. Maring langka. Kembali ke siapa? Sumal Am. Maring Am yang li abawen. Ternyata Amnya siapa? Khalid. Ya berarti Khalid itu mati juga. Akhirnya apa? Ibn Am. Karena Am gak ada kan turunnya Ibn Am. Ibn Amnya siapa? Zaid. Zaid itu mati juga. Nurunnya paling siapa? Ibn Am. Ibn Am kepada Ali. Ali statusnya adalah ibni Am. Paham? Barang-barang itu lo jebule kon sing dadi waline nyong. Karena kon ibn Am nyong. Jare Maryam, "Ya Ali, nggih, Mak. Yo, ibu pan kawin." Waline siapa, Mak? Waline kon. Loh, kon nyong waline, Pak? Iya. Anak bisa diwali bukan atas nama bunuah. Tapi atas nama anta ibnu ammi ibni ammi. Kon ge anak lalange pamane nyong. Pamane nyong Khalid. Khalid dua anak lanang wis mati. Kon anak lalange pamane nyong. Apa? Atau au mu'tiqon laha. Amiki wali masalah wali ya. Wali kurang siji miki. Ada istilah wali mu'tiq, saya itu selangka. Saya sing berlaku kan akrab, abad, hakim ya. Sebenarnya ada lagi wali, yaitu wali sebelum hakim. Itu ada derajat namanya wali mu'tiq. Mu'tiq itu orang yang memerdekakan. Maryam dulunya seorang budak perempuan. Kemudian dia dimerdekakan oleh Zaid. Lah Zaid namanya mu'tiq yang memerdekakan Maryam. Ketika Maryam akan menikah tidak ada walinya. Sebelum jatuh ke hakim, ke mu'tiq dulu. Masih ada nggak mu'tiqnya? Oh masih ada, berarti mu'tiq jadi wali. Paham ya? Lah ternyata apa? Maryam adalah seorang budak dimerdekakan oleh si Ali masalah. Berarti statusnya apa? Dia adalah mu'tiq. Mu'tiq yang memerdekakan budak. Budaknya ibuna dewek. Paham ya? Ditunggu dan ini kan merdeka. Maka nanti ketika Maryam menikah, walinya Ali, atas nama dia bukan anak, tapi atas nama dia mu'tiq. Paham? Atau naranda duwe anak jadi pengulu, jadi qadhi, jadi hakim masalah. Bareng goloti wali langka, waline hakim anaknya dewek. Loh, jebule jadi wali hakim anaknya mbok lali apa? Boleh-boleh saja. Bukan atas nama anak, tapi atas nama apa? Qadhi. Paham? Fa illam yujad lah ini. Fa illam yujad. Monggo lamun ora den temu. Sapa wali? Binasabin kelawan nasab ketika tidak ada wali. Tadi yang disebut wali nasab ya. Abjad, syagik, ahlil ab, ibn syagik itu namanya wali nasab. Kalau tidak ada wali nasab, sebelum ke hakim ada tingkatan namanya mu'tiq. Walaha lan iku kedua si mar'ah sapa mu'tiqun mu'tiq, orang yang memerdekakan, maka zawaja mongko mbojoaken sapa si mu'tiq ha ing mar'ah, yang menikahkan adalah mu'tiqnya kalau dia mantan budak. Summa ibnuhu, kalau mu'tiqnya enggak ada bagaimana? Mongko nuli anak lanange mu'tiq, anak laki-lakinya mu'tiq. Summa ibnihi, mongko nuli anak lanange mu'tiq, putune mu'tiq. Mu'tiqnya enggak ada, ibnul mu'tiq. Ibnu mu'tiq enggak ada, ibnul mu'tiq. Wa in safal, sak pengisor ibn mu'tiq. Walhasil kalau dia mantan budak, maka sebelum ke hakim adalah mu'tiq dulu. Summa abuhu. Lah, monggo nuli bapane mu'tiq. Jadi dalam masalah wali mu'tiq, wali dari orang yang memerdekakan didahulukan ibn daripada ab. Jadi mu'tiq baru ibnul mu'tiq, bukan abul mu'tiq. Paham? Ibnul mu'tiq, anaknya dulu. Ketika anaknya enggak ada, cucunya enggak ada, baru kemudian abul mu'tiq. Paham? Tsummal ahlil abawain, mongko nuli ahlil abawain, saudara yang sing tunggal bapak ibu.
Tsummal ahlil ab, saudara yang tunggal bapak saja. Tsumma ibnul ahlil abawain, mengkonuli anak lanang kang tunggal anak lanang sedulur. Anak lanang kang tunggal bapak ibu. Tsumma ibnul mengkonuli anak lanang sedulur lanang li abi kang tunggal bapak tok. Tsummal jad mengkonuli mbah, ketika sudah derajat ukhuwah sudah enggak ada, maka ke atas. Tsummal jad mengkonuli jad abul abi rupane bapane ab. Tsummal amli abawain mengkonuli paman kang tunggal bapak ibu. Sebelum ke setelah jad baru kemudian paman. Tsummal amli abin tsumma baqil asobati mengulis sekalian waris asobah. Kita harus langka sih, harus langka ya. Masalah mu'tik sudah nggak ada sekarang. Tapi ya perlu ngerti ya. Namanya perlu ngerti artinya apa ya? Tetap ya hal yastawi ladina ya'lamun ladina ya'lamun ya. Tidak sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu ya tetap beda. Ya, meskipun sudah tidak berlaku tapi ya biar tahu ya, biar tahu ilmunya. Wa yuzawwiju. Sekarang gini, kalau ternyata yang memerdekakan bukan orang laki-laki tapi perempuan. Jadi Maryam mantan budak dimerdekakan oleh seorang perempuan bernama Zainab. Zainab namanya mu'tiqah yang memerdekakan, Maryam namanya Atiqah yang dimerdekakan. Jadi orang yang dimerdekakan bisa dengan Atiq, bisa dengan Mu'taq, bisa dengan Ma'tuq. Wal ma'tuqina minan nar, yang dimerdekakan. Wal atiqina bisa. Wal mu'taqina bisa, Mu'taq. Yang enggak boleh wal mu'tiqina minan nar enggak boleh. Yang al mu'tiq wallah. Yang bisa merdekakan dari api neraka siapa? Cuman Allah. Al-Mu'tiq wallah. Lah wis, lagi ceritanya masalah apa? Masalah budak. Maryam Atiqah, Zainab Mu'tiqah. Wis kan, Maryam terus merdeka ke. Pan kawin. Bareng pan kawin, wali nasabe langka. Bapak orang duwe, kakang orang duwe, langka bapak wali nasab. Kalau tidak ada wali nasab maka kembali ke apa? Ke mu'tik. Ternyata mu'tiknya perempuan. Terus bagaimana? Siapa yang menikahkan? Apakah bisa Zainab menikahkan atas sama dia mu'tik? La wa yuzawwiju. Lan bojoaken atiqatal mar'ati ing atiqah wong wadon rupane Maryam sapa man wong. Yuzawwiju kang bojoaken sapa man al mu'tiqata ing wong kang merdekaaken madamat ing dalem selagine langgeng sapa mu'tiqah segene ana ya iku hayatan urip. Siapa yang menikahkan dalam hal seperti ini? Maka orang yang menikahkan mu'tiqah. Nah, sekarang mu'tiqah, siapa mu'tiqahnya tadi? Zainab. Zainab ketika akan menikah siapa yang menikahkan? Ab. Bapaknya siapa? Bapaknya Zainab. Maka yang menikahkan Maryam adalah Abul Mu'tiqah. Berarti abe si anak. Atau ab yang enggak ada, Jadul Mu'tiqah. Walhasil yuzawwiju man yuzawwijul atiqata. Selagi al-atiqah madamat hayatan. Bi khilaf idza matat hiya al-mu'tiqah. Ternyata Zainab wis mati, maka nanti siapa yang menikahkan? Yang ngisor. Wala yu'tabaru lan ora den wilang apa idznul mu'tiqati idine mu'tiqah bikasrita mu'tiqah al-musannati kang den titiki loro ya. Dadi mu'tiqah min fauqu saking dhuwur, artinya mu'tiqah berarti bukan mu'iqah, bukan musannah min fauqu itu maknanya dua titik yang di atas ya mu'tiqah. Ora diwilang idzine la yu'tabar idznul mu'tiqah. Artinya mu'tiqah ngidini orang ngidini Maryam bebas untuk menikah. Karena nggak punya hak, bagi si mu'tiqah punya hak walian. Fa idza matat mongko ing dalem nalikane mati sapa al mu'tiqatu wong sing merdekaken Zainab mati. Tadi kan yang menikahkan tadi abyaman yuzawijul mu'tiqah. Pokoknya siapa yang menikahkan mu'tiqah dialah yang menikahkan si Atiqah. Paham? Kalau memang masih hidup. Kalau ternyata sudah mati bagaimana? Kan tadi gini. Nisbatnya mu'tik kan mu'tikun summa ibnuhu summa ibnu ibnihi. Sebelum ke bapaknya mu'tik kan ke anak-anaknya dulu.
ab diakhirkan daripada ibnun. Ente lihat ibarah tadi, masalah mu'tik. Ya kan? Didahulukan ibn daripada ab. Ibnul mu'tik daripada abul mu'tik. Fa idza matatil atiq mu'tiqatu zawwaja mongko bojokan ha ing atiqah sapa man wong lahu kang iku keduwe man al wala'u ta waris wala. Artinya berarti yang tadi masalah ibn. Jadi kalau ternyata Zainab yang mati, maka yang menikahkan siapa? Di sini. Nisbate Zainab duwe anak lanang, maka anak lanangnya. Saiki Zainab mati, dia punya ab, punya ibn. Ab tidak bisa menikahkan Maryam karena waris walaknya untuk ibn. Paham ya? Kayak mikir suma ibnuhu. Dadi engko ketika wis langka anak nembe bapak gitu loh. Fa in fuqida mongko lamun ora den temu sapa al mu'tiku wong sing merdekaaken, ternyata dia bukan bekas budak. Aw asobatu tawa asobai mu'tik ya zawwaja mongko bojoaken sapa as-sultanu sapa sultan. Baru kemudian diambil alih oleh sultan atau hakim. Aw naibuhu atawa naibe sultan. Sekarang gini, siapa sultan? Sultan itu penguasa, raja. Nisbatin Indonesia ya presiden itu sultan. Kan nggak mungkin presiden pan ngawinna wong blisuk kan ora mungkin ya. Anjuk blisuk siya kan anjuk blisuk ora mungkin. Maka ada naib. Siapa naibnya? Dibagi per wilayah. Jawa Tengah ada namanya Kanwil, kantor wilayah. Kemenak kok dalam hal ini ya, wilayah Jawa Tengah. Orang mungkin sing Jawa Tengah pan ya maring blisuk maring ndi kan ora mungkin. Ditunjuklah per kabupaten. Ada Kemenak kabupaten. Orang mungkin wong siji kabupaten siji ya maring setiap kecamatan, setiap desa sa Kabupaten Tegal. Ditunjuklah setiap kecamatan ada. Paham ya? Jatinegara anak, Dukuturi anak, Talang anak, mereka adalah naibus sultan yang disebut dengan hakim atau qadhi. Paham? Jadi kalau ternyata di satu desa tidak ada walinya, ada perempuan menikah tidak punya wali karena dia mungkin bapaknya hilang, ya nanti ada masalah 20 masalah itu ya, atau sedang pergi, maka nanti yang menikah adalah hakim. Siapa hakim? Ya penghulu itu. Penghulu atau KUA per kecamatan. Mereka adalah naibus sultan. Paham ya? Wala yuzawiju lan ora kena bojoaken sapa hadun wong suwiji minal madzkurina sanging wong den tutur kabeh wa huna kalan iku ing dalem kono panggonan man utawi wong huwa kang teman iku aqrabul luwih parek min saing ahad. Enggak boleh namanya abad ya, tidak boleh. Ketika masih ada yang akrab, abad tidak bisa menikahkan. Ketika akrabnya memenuhi syarat. Wa yushtaratu lan den syarataken apa saja syarat wali. Lah ini syaratnya wali. Kalau tidak memenuhi syarat maka nanti baru ke abad gitu loh ya. Ternyata waline yang akrab masih kecil, ana wadon. Bapaknya wis langka bae langka. Kan ke kakak atau adik, ternyata adanya adik, si Bayu umur 3 tahun, apa 5 tahun, bisa jadi wali? Nah, berarti kan terhalang jadi wali, tidak memenuhi syarat, padahal dia akrab paling dekat, maka nanti kembali ke abad, ketika belum balik. Wa yusyadul wali ayakuna balighan, satu baligh. Fala wilayata mongkorna wali kewalian iku tetep beliau sing kudu bocah cilik wa in kana senajan ana sapa sobi iku mumayyizan wis tamyiz, tidak punya hak bagi sobi untuk menikahkan. Ya, maslubul ibarah namanya, orang yang sing kededel ibarah ora bisa dadi wali. Itu pertama. Wa yastatu sapa yakun yen tono sapa wali ku akil meloro akil. Angger edan ya ora bisa dadi wali. Ora bisa dadi apa? Dadi wali. Ini sebagai edan ya. Nyong tahu ke? Pernikahan dirisiki bib waline edan. Ana tahu nyong temenan saya itu bib waline edan. Angel maning ya. Wes wali edan. Wali Majnun. Majnun ada 3 halah. Majnun. 1, ada kalanya idza qasural junun. Contohnya kayaumin fi sanatin.
ketika gilanya hanya sebentar. Setahun sekali, setahun sedina, dalam 1 tahun itu sehari tok. Pokoknya beb, angger wayah lagi badaji edan. Liyane kue waras. Nah, berarti kan jununnya hanya yaum fisanah. Maka bagaimana? Maka nanti untudzirat ifaqatuhu. Ditunggu masa warasnya. Artinya bagaimana? Kalau hanya setahun sekali, maka nanti pengantin laki-laki ngalah. Wong paling sedina tok ngesuk ya kena wis wong pas sedina tok eta setahun sekali kok. Paham ya? Yang kedua, idza qasuratil ifaqatu. Artinya apa? Setahun cuman sedina warase. Beb ki warase dong badatok. Puasa edan. Bar bada edan. Setahun dadi ki diwalik-walikane angger ki kan sing secuil kan junune. Angger ki sing secuil apane? Warase. Jadi dalam setahun edan terus kecuali dong badatok, dong bada waras. Dong bada sehat waras. Maka bagaimana? Idza qasuratil ifaqatu fa huwa kal ma'dum. Artinya kalau itu bagaimana? Artinya sudah tidak dianggap sudah. Maka apa-apa nunggu sedina gue? Waras dong bada. Sedangkan lamarannya muharram. Masa pengantin juga bada, orang usah ngenteni juga bada, langsung kawin abad. Kawin apa? Abad. Fa huwa kal adam. Hukumnya kal adam. Kalau adam bagaimana? Ya sudah nikahan abad. Kalau mau nunggu silahkan. Kalau mau menunggu, monggo. Sabar apa nunggu? Nunggu sampai dina bada ketika dia waras. Gelem di mertua edan kon. Ala loh. Nyongki bisa nih bocah. Ternyata tak deleng bareng pengantin wadone teka. Subhanallah. Ayu wadone nyong. Wadone ayu. Mulane iki gelem di mertua edan karena wadone ayu. Ana wong edan, anaknya ayu. Nyong top ya. Nang daerah tersebutnya Jatinegara. Kalau nyong tahu nikahna, wong waline waktu pan akad nikah, waline ki jagonya ngono jagonya ki. Dengar penyo ngono ki. Ayo ki jago coba dengar penyo. Ngakak wis kaku kok. Kita hukumi dan apalagi waras ki. Nyong, Pak, kowe diundang Habibe. Iya apa? Ya ora bahasa ngomong kaya kowe ya. Saged syahadat. Syahadat bisa Bib, syahadat toh. Lagi pas waras ternyata gue lagi pas waras. Jadi gue kategori nomor 3. Kategori nomor berapa? Nomor 3. Yaitu apa? Idza taqatta'al junun. Pedot junune. Kadang waras, kadang sehat. Kadang waras, kadang sehat. Apa? Bagaimana hukumnya? Kalau dalam masa taqatta'al junun, ketika zawwaja zamanal ifaqati al-wali al-aqrab al-majnun bisa menjadi wali, tapi wa zamanal junun al-ab'ad. Lah, kalau pas lagi waras dia bisa jadi wali. Tapi kalau pas lagi edan, ya walinya abad. Waktu gue mulanya apa? Pas waras apa ora ge? Kita lagi waras, Beb. Gue paling jago ngai kedok lagi waras. Temenan. Dong lagi ora waras ki kumat ya ngamuk-ngamuk ya kayak hasil dong edan dalan ya kayak. Kita lagi waras, Beb, gelem nganggo peci, gelem nganggo koko, gelem nganggo sarung. Oh, berarti lagi waras ki. Dia termasuk orang yang taqatta jununuhu. Karena lagi waras, mumpung lagi waras, sampean meneh tekannya. Tapi nyawara ngomong sampai lagi waras iki ora ya. Kok tersinggung ngejon. Sing jelas apa? Nahkum bi annahu yufiq, lagi waras. Jadi kita lagi waras, mulai waras ke. Begini lagi waras, awit wingi 3 dina wis waras. Mau lagi waras. Pak, meneh Pak, syahadat lagi lo Pak, syahadat. Istighfar bisa syahadat. Bisa ngomong pasrah wali. Arwah edan ora bisa. Iya. Mumpung lagi waras sampai jadi wali. Soalnya ngerus wis adung kumat, ya wis berarti kok abad diundang kok. Ki ora bisa dadi wali, sing dadi wali abade. Kakange dikakange, kakang wadon teka meneh. Alumni, santelanange alumni kene.
Sing jelas dudu besok wis. Besok. Nah, ya. Ya wis. Dudu edan ketendean. Ya wis. Paham ya? Tadi saya guna aqilan, wong sing duweni akal bukan edan. Ini hukum masalah edan. Wali majnun ini hukumnya. Mulai kudu satset ya, kudu satset ya. Dadi anggar iki dihadapna masalah edan aduh ndak balik ning bawa kitab ya kan suwe no. Iya, kudu satset. Ki lagi bib ke anggar awit awal dhewe kan nyong bisa buka kitab dingin ya. Ki ora awit anjuk mau lebih diomongi bib waline ki ndek penyakit gila be. Iya. Tempat langkah sinyal maning kan angel loh cara ya. Panelpon apa angel. Mana al-ilmu fis sudur la fis sutur ya. Wa yushtaratu apa ayakuna sapa waliku hurran iku merdeka. Yang ketiga syaratnya wali harus orang yang merdeka. Fala wilayah tariqoki tidak ada kewalian bagi rokik. Apa rokik? Budak. Budak kalau jadi wali. Walau muba'atun sebenarnya budak muba'at. Apapun jenis budaknya. Baik muba'at atau mukatab atau budak-budak yang lain. Walhasil ketika masih ada sifat budak pada dirinya. Maka la wilayata lahu. Wa yushtaru ternyata lan sing apa Allah ya kunyata ora ono sapa walikum mukhtallan nadhariku wong sing cacat akale. Orang bukan orang yang cacat akalnya, rusak akalnya atau cacat biharamin bi fathir ra. Kelawan sebab haram. Haram itu kibarusin karena wis banget tuane. Wong harus banget tuane kan kadang-kadang wis mulai apa? Wis mulai owah namanya haram. Iya. Kadang wis pikun ya, haram ki pikun lah ya. Jadi bukan orang yang pikun. Al pikun berarti waline wis maslub. Au khoblin atau khobalin atau fasad fil akal atau rusak akale. Jadi orang yang memang akalnya rusak karena mungkin sebab apa? Contoh kecelakaan, akhirnya kena benturan, kemudian apa istilahnya? Geger apa? Geger otak, akhirnya kan maslub. Wis ora bisa yalbit wala yahfal. Namanya khobal, rusak, akalnya rusak sudah. Edan ta ora, cuman wis rusak. Beda yang antara edan rusak ya beda. Maka ketika orang yang haram wis pikun atau wis linglung, khobal ki dikatakan linglung lah. Asinom tapi wis linglung karena wis tahu apa namanya, wis tahu kecelakaan masalah. Iya, maka tidak jadi wali, walinya kok kembali walinya ke abad. Wa yushtaratu lin sala pa ilajin kunyan sapa wali ku safihan iku wong sing mahjur lebih safah. Wong sing lolo safi itu ghairu rasyid ya. Safi itu dia mukallaf, dia akil, duwe akal, baligh, cuman tidak rasyid. Ora rasyid tok. Jadi ora faham tentang tasarruf harta yang benar. Orang ngerti duit lah namanya safi ya. Ana duit disuwek-suwek. Ana duit di kalekna maring kalen, maring laut, namanya itu orang safi. Orang ngerti duit lah ya. Maka ketika walinya safi termaslub hilang, hak walinya hilang. Oh kayak kia ya. Kenapa alasannya apa sih? Mahiyal Allah. Dia tidak bisa mengatur diri sendiri kok mau jadi wali orang lain, mau mengatur orang lain gitu loh ya. Jadi maring perkara dhewek ora bisa nguasani layali apa kok nguasaka wong liya. Dadi wali mulane maslub ibarah, maslubul wilayah. Kalau ternyata dia safih. Jadi gini ya. Safih yang tidak bisa menjadi wali ketika safih yang sudah dihajar oleh hakim. Idza hajarahul hakimu. Wis dihajar, dihalangi tasawufnya oleh hakim. Sebabnya ada safih yang tidak dihajar oleh hakim, namanya safih muhmal. Safih dah safih. Duit disuweki, orang paham duit. Tapi tidak ada hajar dari hakim, namanya dia safih tapi safih muhmal, belum dihajar. Hukumnya sama dengan mahjur bisafah, beda. Kalau mahjur alai bisafah sudah tidak bisa tasarruf apapun. Jadi wali ora bisa. Amma idza kana safihan tapi ghairu mahjurin alaihi, belum terhajar oleh hakim, maka di situ ada khilaf ya. Fa illam yuhjar alaih fa qadhiyat kalamihi annahu kal mahjur
wa huwa ahadu wajhain rajjah ibn Rif'ah ka sahibi dzakhair wa ghairihi wa ikhtaru subki wa bahatha Rafi'i baqa' wilayatihi wa huwa qadid kalamillah wa ghairiha. Jadi ada khilaf ketika safih yang tidak mahjur. Wal mu'tamad wa huwa ma'tamad Ibnu Hajar Karrafi'i wan Nawawi Adhan fi Rawdah, dia tetap bisa menjadi wali. Paham? Khilafan Ibnu Rif'ah. Ibnu Rif'ah yang mengatakan tidak jadi wali. Wa yushtaratu lan apa ayyakuna yen ta ana sapa wali ku adlan iku wong sing adil, sama dengan syahid ya harus adil. Fala wilayata li fasikin, tidak ada kewalian bagi orang yang fasik. Jadi orang fasik harus jadi wali. Fala ikhtalla, monggo lamun cacat, rusak atau gagal apa ba'du hadhihi syuruti, apa sebagian iki syurut, ternyata walinya belum baligh. Walinya mahjur alai bisafah. Fil aqrabin dalam wali kang luwih parek ya zawajal ab'adu, mongko bojoaken sapa al ab'adu wali ab'ad sing luwih adoh. Jadi walhasil gini ya, 10 masalah. Oke, apal nazome iki. 10 masalah wali pindah ke ab'ad. Asyratu masail tantaqilu al-wilayatu lil ab'ad. Mafhum ya masalah ab'ad akrab, paham ini ya? Diapalna Allah. Wa asyratun sawalibul wilayah, 10 hal-hal yang mensalep dedel kewalian. Wa asyratun sawalibul wilayah kufrun wa fiskun wasiba li ghayah, sampai dia balik. 1 kufur, 2 fasik, 3 masih kecil. Asyratun sawalibul wilayah kufrun wa fiskun wasiba li ghayah. Riqqun jununun mutbiqun ay mutaqatti'un awil khabal wa akhrasu jawabuhu qad diktafal. Bisa dibaca tulisannya apa ora? Hah? Rikun nomor papate rik. Apa rik? Raqik, ketika jadi budak. Jununun mutbikun, tadi masalah junun. Ketika edan waline. Awil khobal nomor 6 khobal. Tadi khobal ay fasadun fil akal, rusak akale. Wa akhrasu jawabuhu qad diktafala. Wa akhrasu jawabuhu qad diktafal. Akhras, orang yang bisu yang tidak bisa memberikan isyarah apa-apa. Jawabuhu qad diktafal iki jawabannya kekunci. Jadi wong bisu sing ora bisa apa-apa. Angger wong bisu duwe isyarah, maka dia mentaukilkan bisa, atau dia menikahkan sendiri dengan isyarah ketika yafhamuha kullu ahad. Wingi ya, masalah wong bisu ketika isyarahnya bisa dipahami oleh setiap orang, maka dia menikahkan dengan isyarahnya. Atau ketika yang faham hanya orang-orang yang ahli isyarah, maka dia mewakilkan kepada seorang. Tapi kalau jawabu qad diktafal, isyaratu qad diktafal. Isyarah ora bisa, ngomong apa, nulis ora bisa, nunjuk wong ora bisa. Maka walinya pindah kepada ab'ad. Wa akhrasun jawabuhu qad diktafal. Nomor 8 dzu'atahin. Nadhiruhu mubarsamu. Dzu'atahin, orang yang punya penyakit atah. Atah itu ya safih, tadi atah disebut atah ya, maktuhun, wong sing bodoh namanya atah. Dzu'atahin nadhiruhu mubarsam. Nomor 9 mubarsam. Mubarsam itu penyakit namanya barsam. Penyakit pada akal. Bukan karena kecelakaan, bukan gila, bukan pikun, tapi memang ada kerusakan di dalam akal. Kerusakan tiba-tiba rusak ya.
atau apa saraf pedot lah atau apa ya. Namanya barsam. Ai usiba bil barsam. Terkena penyakit barsam. Wa ablahun. Nomor 10 ablah. La yahtadi wa abkamu. Di ablah ki wong sing ablah itu orang yang bodoh ya. Ablah itu ablah yang la yahtadi wa ablahun la yahtadi wa abkamu. Jadi ora bisa yufarrik bainal kufu wa ghairihi. Ora bisa bedakan sing kufu karo sing ndi. Jadi ya termasuk ini semua yang nomor 7 sampai 10 ini adalah orang-orang yang ada penyakit di dalam akalnya. Walhasil akalnya rusak. Bisa dengan akal rusak bil ablah atau bil barsam atau bil utuh. Walhasil akalnya rusak. Ketika akalnya rusak, bukan junun loh ya, bukan junun. Kalau junun itu sendiri junun. Maka wali pindah kepada si ab'ad. Apal? Wa asyratun sawalibul wilayah kufrun wa fiskun wa sibah li ghayah riqun junun nutikun awil khabal wa akhru jawabuhu qadik tafal du'atahin nadhiruhu mubarsamu wa ablahun la yahtadi wa abkamu. Lakin laukana tetapi tamun ono ikulil mu'tiki kedue mu'tik wong sing merdekakna apa ibnun shaghirun anak kang cilik wa akhun kabirun lan kang gede zawwajal hakimu maka bojone sebal hakim dunal akhi dudu sedulur lanang. Jadi kan gini ya, ketika mu'tik tidak ada maka yang menikahkan adalah ibnul mu'tik, waris bil wala, namanya nasab bil wala, apa namanya wali bil wala, wilayah bil wala. Tapi ternyata mu'tik ini ada anak tapi ibnun yang shaghir. Sedangkan dia punya saudara akh yang kabir. Menurut Syekh Muhammad Bafadl sahib hadal kitab, mereka berdua akhul mu'tik yang kabir dengan ibnu yang shaghir tidak ada hak wali. Zawwajal hakim dunal akh, yang menikah adalah hakim bukan akh. Nanti kembali langsung pada hakim fil kitab. Wal mu'tamad khilafuhu. Wal mu'tamad khilafuhu artinya pendapat ini tidak diikuti oleh para mutaakhirin. Ibn Hajar, Ramli, Al-Khatib Asy-Syarbini, Syekhul Islam Jalal Ansari, ya wa ghairuhum qalu, mereka berpendapat bahwa yang menikahkan adalah akh. Wal mu'tamad wa huwa ma naqalahul qamuliyyu 'anil iraqiyyin wa sawabahul bulqini wa ghairuhu wa atamul zarkashi wa zakaria fi kutubihi wa jadir rahimahullah ta'ala fatawihi thubutul wilayah lil akh, tetap untuk akh wilayahnya. Paham? Jadi enggak ada ibn shaghir bukan ke hakim tapi ke akh. Tapi alladzi i'tamada sahibul kitab Syekh Muhammad Bafadl zawajal hakim. Jadi ada khilaf di situ. Khilaf bainal mu'allif wa ghairihi. Wal mu'tamad yang didukung oleh banyak ulama adalah tetap thubutul wilayah lil akh. Khilafu wal mu'tamad khilaful hasil gitu wis. Wa yajulun menang lil fasiki kedhe wong sing fasik. Apa ayuzawija yen toh mbojoaken sapa si fasik amatahu ing budake fasik bil milki sebab milik. Jadi orang fasik bisa menikahkan budaknya ketika atas nama milik. Jadi kan gini ya, amat kan jadi gini rikun ya. Ketika kita walina sing betul. Ketika seorang budak perempuan akan menikah, yang menikahkan bukan siapa-siapa tapi sayyidnya. Siapa menikahkan? Sayyidnya. Karena yang menikahkan sayyidnya atas nama apa sayyid menikahkan? Atas nama milik, bukan wali, milik. Karena dia miliknya. Karena atas nama milik maka boleh saja ketika sayyidnya fasik. Paham? Makanya wayazul fasik ayyuzab jamatu bil milki sebab milik, la bil wilayah. Wayalis sultanu lan bisa jadi wali sapa sultan al-fasik wang fasik. Wali apa sultan fasik? Waladi tazwija banatihi ing mbojoaken pira-pira anak wadone sultan dewek
Wa banati ghairihi lan anak wadon liyane si sultan bil wilayatil ammati lan wilayah kang amah. Kenapa? Karena nisbati as-sultan layan azilu bil fisqi. Dia tidak terpecat karena sebab fasik. Artinya ketika sultannya adalah orang yang fasik, tetap bisa menjadi wali siapapun. Baik anaknya sendiri atas nama sultan atau anaknya orang lain. Ya. Nah. Raja, sultan, presiden harus diikuti ya, harus diikuti. Walil amri minkum. Yang tidak diikuti ketika sudah mengarah ke kekufuran. Wala yajuz li ghairi mahlil kufri khurujuna ala waliyil amri, ketika masih muslim meskipun fasik itu diikuti. Berbeda halnya ketika sudah kekufuran ya, perintah kufur atau tidak perlu diikuti. Tidak boleh bahkan. Lah, sekarang gini, kefasikan itu terjadi karena apa? Orang disebut fasik sebab apa? Wa yatahaqqaqu lan dadi nyata. Apa al-fisku kefasikan birtikabi kabiratin kelawan nglakoni dosa gede. Kefasikan terjadi karena melakukan dosa besar. Artinya pelaku dosa besar ketika belum tobat disebut apa? Fasik. Contohnya apa? Kazina kaya zina. Wasyurbil khamri lan minum khamar. In qalla ya, meskipun sedikit. Wal ghasbilan ghasab. Wah, ghasab termasuk dosa besar ya. Ghasab harta loh ya, ghasab harta, ghasbul mal. Manik tato ashibran min ardin dzulman tawaqahullahu iyyah yaumil qiyamah min sab'i ardin. Bahaya ya, bahaya. Nah, jadi pengertian dosa besar itu dosa seperti apa sih? Dosa besar ini kan contoh kazina, wasyabah kan contoh ya. Pengertian dosa besar itu apa sih? Dosa yang ada wa'idun syadidun, yang ada ancaman yang nyata, yang syadid, disebut dosa besar. Ada ancaman yang nyata. Allah Ta'ala dalam Al-Quran atau hadis Nabi mengancam pelakunya dengan ancaman-ancaman yang berat, maka itu disebut dosa besar. Wa tarkis salatil maktubati amdan. Nah ini ya, meninggalkan salat yang waktu yang wajib maktubah amdan kalau sengaja termasuk dosa besar juga. Ya, wa ma asbaha dzalik. Wa ma asbaha dzalik mengkono zina usul khamr tarkis salat ila akhirih. Contohnya kayak mateni ya, atau nyolong, masuk nyolong ya, nyolong yang sampai nisab, yang sampai dipotong tangannya, itu dosa besar. Agar nyolong gorengan turun termasuk dosa besar, dosa kecil, dosa cilik ya, dosa cilik. Agar nyolong sing wis sampai had, kena had itu dosa besar. Padahal dosa sing kena had itu dosa gede lah. Qadzaf, menuduh orang berzina, syahadati zur, ya apa namanya, penyaksian palsu, al-firar minaz zahaf, lari dari barisan perang ketika sudah musuh sudah di hadapannya kok melayu, dosa besar. Wa aklir riba ya, wa aklur riba, makan riba, makan walil yatim, wa uquqil walidain termasuk dosa besar ya, diuqul walidain, wani-wani wong tua. Naam, wal kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amdan, yang tidak percaya dengan Rasulullah ya. Kitmani syahada bila udhur, menyembunyikan syahadah tanpa udhur. Was sihir, termasuk sihir, dosa besar sihir ya, sihir. Wal wat'i fil haid amdan, menguati perempuan istri yang sedang haid, dosa besar termasuk ketika sengaja ya. Ya, wal fitru fi ramadhan udwanan. Hati-hati. Termasuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan, udwanan, tanpa ada alasan. Dia bukan musafir, bukan sakit, bukan haid. Tidak, tanpa alasan kok buka, hati-hati. Ya. Kok nggak gampang saja ya? Nyomiki panen-panen maring pondok peneng dalan, orang numpak motor ada udut coba ya Allah ya. Isken nantang wonge. Itu tuh nantang sama nantang Allah Ta'ala berarti kan. Ya, artinya kan cara ya langkah mendingnya ya. Anggar umpet-umpetan kan asiana isine lah ya. Asiana peduline lah anggar umpet-umpetan. Kayak orang umpet-umpetan.
ngedeng, mak motor, karo ngedeng kan berarti wis iya wis. Iki bojong anaknya dadi wali. Wal yaminul fajira qatir rahim ya wal khiyanat fi kail, termasuk sing ngurangi timbangan, ngurangi memukul muslim tanpa hak, nusabus sahabah, bilang-bilang dosa segede ya. Naudzubillah ya. Ya Allah. Wa yatahaqqaqu aidan lan dadi nyata opal fisku fisik atau hal maning bil istad. Berarti kalau pelaku dosa besar ketika belum taubat, maka dia disebut apa? Fasik. Kalau pelaku dosa kecil bagaimana? Nah ini, wa yatahaqqaqu fisku aidan bil israr kelawan apa? Israr yusirru apa yusirru? Netepi. Netepi artinya apa? Terus menerus. Alas saghairi atas dosa cilik. Dadi nglakoni tapi terus-terusan. Ya nyolong gorengan terusan. Ya akhirnya jadi fisik kok. Anggar sekali dua kali belum dikatakan israr, tapi anggar terus-terusan setiap mlebu warung mesti gorengan loro ngitungnya siji. Telu ngitungnya loro. Ya berarti kan terus-terusan yusiru ala saghirah. Masuk fasik juga ya. Ala saghair. Kal ghibati kaya ghibah. Ya, ngerasani termasuk apa? Termasuk dosa yang dianggap dosa kecil ya. Wal kadzibilan goroh wa ma asbaha dzalik. Walhasil sing langkah hadden ngono langkah hadde, langkah ancaman yang nyata ya. Naam. Ngerasane ya, dalam ngerasane ulama ya dosa besar ya. Dosa bener dosa gede ngerasane ulama. Yang ngerasane kancane ngerasane apalah ngerasane. Yang ngerasane yang ngerasane kayak apa sih ngerasane sih? Ya, artinya kayak apa? Orang ngerti tapi kita pelaku ghibah ya. Sering ngerasane ngomong apa ya. Jadi pengertian ghibah apa sih? Zikruka akhaka apa sing zikruka akhaka al muslima terus bima yakrahuhu idza sami'ahu ya gitu ya. Jadi menyebut teman kita dengan sesuatu yang sekiranya dia kalau mendengar orang senang. Disebut ghibah. Tapi yang ngeroy itu berarti itu ghibah. Contoh apa ya? Ustaz Nurul ganteng ya. Kita ngomong di luar Ustaz Nurul. Angga kerungu seneng apa? Sengit. Seneng, itu ghibah. Tapi semua wali ke Ustaz Nurul jebule anu ya. Kerungu orang seneng, berarti ghibah. Paham ya? Itu. Termasuk nadhar al-muharram. Yang deleng wong wadon liya terus-terusan dadine berarti ala saghirati. Seperti ini ya, pengertian fasik adalah lawannya fasik berarti adil ya. Oke lah, pengertiannya fasik ya. Al-fasiku huwa man yartakibu kabiratan ay walam yatub durung tobat yatub au yusirru ala saghiratin terus menerus yusir ke israr ya netep ya saghiratin wa ghalabat ma'asihi ta'atahu. Kalau berarti ngalahna, ngelindih, maksiatnya maring taate, itu namanya fasik. Sewalike berarti apa? Adil. Adil adalah man lam yartakib kabiratan, orang yang tidak pernah melakukan dosa besar atau pelaku dosa kecil tapi ghalabat ta'atuhu ma'asiyahu. Ketika ditimbang taat karo maksiate siakeh taate, maka dia masih disebut adil, belum fasik. Selain Nabi kan pelaku dosa. Oh, orang maksum sih. Artinya ada kemungkinan dia melakukan dosa siapapun loh ya. Siapapun. Karena bukan Nabi, bukan maksum. Ya benar sih, bukan Nabi, bukan maksum. Tapi kan nanti ditimbang antara taat dengan maksiatnya banyak mananya. Kabeh wong bisa nglakoni dosa. Tapi dosanya antara kalau taatnya akeh endi? Oh, dosanya paling goroh 1 kali 2 kali. Ditimbang sholawatnya dalam sehari 1000 2000.
Bayang sunae, sodakoe. Berarti kan maring masjidnya jamaah. Taat dengan maksiatnya kok timbang siang taate, dia adil. Meskipun dia melakukan dosa kecil terus-terusan. Paham ya? Tapi yang dosa kecil terus-terusan kok ditimbang akeh ghalabat ma'asihi ta'atahu, maksiatnya lebih mengalahkan taatnya, dia disebut apa? Fasik. Wal adlu utawi adl. Apa itu adl? Adl itu seorang wali diminta oleh anak perempuannya untuk menikahkan, tidak mau, menolak untuk menikahkan mauliyahnya, namanya adl. Nang Al-Quran, fala ta'duluhunna, jangan kalian adl, jangan kalian larang, jangan kalian cegah mereka, hunna ayyan kihna azwajahunna, namanya adl. Apa namanya? Adl. Beda ya, adl dengan adl beda. Anggar adlun ngaune dal, adil. Tapi kalau adlun ngaune dad, suami wali yang tidak mau menikahkan mauliyahnya, tidak menikahkan anaknya, disebut adl. Pelaku adl termasuk fasik apa tidak? Wal adlu utawi adl ay imtina'ul waliyyi min tazwiji mauliyatihi. Nanti adl dibahas di bab hakim ya, nang buri bab tahkim, bab hakim. Karena nanti gini, bagi wali yang adl, maka perwaliannya pindah kepada hakim, bukan kepada ab'ad. Ab'ad tadi hanya terbatas 10 masalah dok tadi. Asyhadu wali billah itu 10 dok, gak ada adl di situ. Tapi kalau adl kembalinya ke hakim, yang menikahkan hakim. Lah sekarang pertanyaannya adalah, adl ini termasuk dosa besar, dosa kecil? Wal adlu iku minas shaghairi, setengah sangi berapa dosa apa? Dosa cilik. Fala yafsuku, mongko ora dadi fasik sapa wali bihi kelawan adl, illa idza adala, angin ing dalem nalikane adl sapa wali marratin kelawan pirang-pirang ambalan. Wa hina idzin ay hina idza adala marrat, takunu mongko ana apa wilayah kulit abadi maring abad. Kenapa pindah maring abad? Karena sudah fasik sih. Artinya gini, kalau hanya sekali adl, pindahnya ke hakim. 2 kali adl, pindahnya ke hakim. Tapi kalau sudah marot, berarti sudah 3 kali, maka pindahnya ke abad. Kenapa? Karena pelaku adl masih tergolong dosa kecil kalau tidak sampai berkali-kali atau yusir atau israr netepi. Tapi nek israr netepi, dadine kan dosa kecil, apa namanya, dadine fasik. Kalau fasik maka pindahnya ke abad. Kufrun wa fiskun, nanti fasik. Tapi kalau sekali 2 kali pindahnya ke hakim. Nanti bab hakim adl. Jadi adl itu bisa kepada hakim, bisa kepada abad. Kapan kepada abad? Ketika sudah adla marrat. Tapi ketika marrat al marratain, pindahnya ke hakim. Wa yalil kafir lan wali sebal kafir al kafirata ing wadon kang kafirah. Waline wong kafir ya si kafir ya. Dadi anak wadone kafir ya bojone bapakne sing kafir sing walene. Meskipun yang menikah adalah suaminya muslim. Lalangnya muslim, bojone kafirah, bisa apa ora? Bisa. Orang muslim menikah dengan kafirah bisa. Sah nikahnya. Ketika kafirnya kafir yang apa? Kafirnya kafir kitabi, Yahudi atau Nasraniyah. Sah apa? Sah dengan syarat. Kalau tidak terpenuhi syaratnya tidak sah. Ketika menikah siapa walinya? Ya bapaknya sing kafir. Ya, ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang mutlak ya, orang mutlak wong lanang muslim sah nikahi wong wadon kafir Yahudiyah. Maksudnya orang mutlak. Ada syarat yang berlaku dan syaratnya sangat sulit untuk ditemukan hari ini. Sulit. Contohnya apa syaratnya? Di antara syaratnya adalah Yahudiyah yang masih asli, Nasraniyah yang masih asli, yang masih berpegangan terhadap kitab suci mereka yang belum ditahrif. Sedangkan perempuan Nasraniyah sekarang
mereka berpegangan terhadap Injil, tapi Injilnya sudah Injil yang apa? Yang muharraf. Nang jero Injil ana perintah kon nyembah Allah apa ora? Sudah enggak ada, sudah tidak tauhid. Sedangkan Injil yang asli yang anzalahullahu taala adalah Injil yang isinya tauhid, isinya wahdaniyat. Paham? Ya saiki Injil wis ditahrif, maka yang berpegang terhadap itu sudah tahrif, artinya sudah tidak memenuhi syarat untuk dinikahi. Gua apa sih nikahi wong sing kafir, wong sing muslimah bepirang-pirang nganggur? Ayo 3.000 nganggur nang kana. Nggo sabar kok kono. Iya. Datang kolektif sing model-model Iya. Kolektif kan sing Zatiddin, sing santri, sing lulus Alfiyah, lulus Zubat ya. Ora kudu dadi lurah sih. Ora kudu dadi lurah ya. Kita khusus Zat Nurul Dak wis ngoleh. Wa yalil kafir tasjid kafir idza lam yatin dalam lakoni sapa si kafir mahdzuran ing perkara kang den cegah fi dinihi dalam agamane si kafir. Ketika orang kafir tersebut bukan kafir yang fasik. Sebenarnya kafir kan wis fasik kok. Kafir kan wis fasik kok. Wong dia melakukan akbarul kabair kok. Apa akbarul kabair sih? Asyirku billah akbarul kabair. Tapi apa? Nisbate kiye berarti apa? Makanya lam yartakib mahdhurun fi dini, tidak melakukan dosa dalam agamanya. Nah, agamanya sama dheweke sing dilarang apa? Katakanlah yang dilarang berzina, kok dia zina? Oh, berarti maslubul wilayah. Paham? Kayak kowe. Nah, kata sita fasik teh wis wong afsaqul fusak berarti kan. Afsaqul fusak sudah. Wong kafir wis kok. Wa yusatan apa ya kunyantana sama iku mukhtani iku mukhtar. Iku karepe dewek ya. Bukan dipaksa. Fala semoga sapa tazwijul mukrahi apa nikahaken wong dipaksa bi hak lan tanpa hak. Ana mantune mantu sing zalim. Ora nikah anake kok bunuh kon cepetan. Nikah anake kon. Nah, itu namanya mukrah. Terus wa yustaratu ayyakuna aliman Allah alam. Shawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Untuk apa namanya yang ikut online, sekarang sudah ada aplikasi namanya At-Tauhidiyah TV. Jadi TV khusus ya yang berisi semua tentang pondok, namanya At-Tauhidiyah TV. Jadi memasang parabola. Ya parabola ya, Rul. Parabola. Nanti semua taklim, Cikura, Giren, KBG mlebu nang At-Tauhidiyah TV. Termasuk ini yang sedang di live kan, ini kan live At-Tauhidiyah TV ini. Ya, jadi ning omah ora perlu nganggo YouTube, tidak perlu pakai Facebook. Di rumah sampean masang parabola, ning kono ana channel At-Tauhidiyah TV. Bagi yang berminat menghubungi pengurus di pondok, berapa, Rul? 1 juta. Jadi alat dipasang, wis pasang sekalian. Sudah dipasang sekalian, duduk manis 1 juta, sudah ada parabola. Ngon sampai nyetel TV seklik wis ana At-Tauhidiyah TV nih. Paham ya? Jadi bagi yang berminat silahkan menghubungi pengurus. Wallahu a'lam bishawab. Agar kayak YouTube kan butuh sinyal. Akhirnya rapik, pedot-pedot kadang-kadang ya. Tapi yang kan ngone parabola. Jadi kayak TV. Kayak TV. Bisa ikut ngaji secara live langsung. Buruan, belum kehabisan. 1 juta. Oke.